Setelah sempat bersih tegang dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, sejumlah pedagang kaki lima yang membuka lapak di sepanjang trotoar Jalan Bukit Tinggi, wilayah Pasar Bambu Kuning mulai bersikap kooperatif. Terhitung 5 hari setelah upaya penertiban PKL Jalan Bukit Tinggi, beberapa pedagang mulai menutup lapaknya dan tidak lagi berdagang di sisi jalan. Bahkan sejumlah lapak ditandai tanda silang merah, menandakan lokasinya sudah dikosongkan. Para pedagang juga mengaku sudah mengosongkan lapaknya sejak hari pertama penertiban 17 November lalu. Mereka sudah siap dipindahkan ke lantai 2 dan 3 gedung Pasar Bambu Kuning setelah menerima surat peringatan ketiga. Kalau SP udah masuk SP 3 kemarin, jadi udah berulang dari Pemkot, udah di ACC Pemkot, pokoknya mau nggak mau harus lantai 2. Jadi terima nggak terima, kaki lima harus ke situ, gitu larinya. Jadi ya mau nggak mau kita nanti ketika sudah hari-harinya kita mau pindah ya Pak ya? Ya pengennya enggak ya, coba kalau dipaksa lari, ya kan namanya kita rakyat kecil kan. Pihak Dinas Perdagangan Bandar Lampung menjelaskan hingga kini masih dalam tahap mediasi dan terus mendekati para pedagang secara persuasif. Ini ya bukan penundaan ya, kita lagi koordinasi, tetap berjalan proses. Cuman kita mengedepankan mediasi, koordinasi. Tapi dari asing itu belum ada ini Bang? Lagi proses. Upaya relokasi PKL di Jalan Bukit Tinggi Bambu Kuning sempat mendapatkan penolakan dari para pedagang dan bahkan sempat batal dilakukan sebanyak 2 kali setelah pedagang memblokade jalan dan mengadang alat berat yang dikerahkan petugas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para petani kelapa sawit di Lampung bisa mulai tersenyum. Pasalnya, menjelang akhir November 2021, harga jual sawit segar di tingkat petani terus merangkak naik. Dari sebelumnya Rp1.400, kini mencapai Rp2.700 per kilogramnya. Menurut keterangan pihak Dinas Perkebunan Lampung, naiknya harga sawit salah satu penyebabnya adalah juga naiknya harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar internasional. Sayangnya, naiknya harga sawit tidak diiringi dengan produksi sawit petani yang sebagian tanamannya mulai masuk usia tidak produktif serta enggannya petani melakukan peremajaan. Dari data Dinas Perkebunan juga menyebutkan luas lahan sawit rakyat di Lampung kini mencapai 191.102 hektar lebih dengan produksi 414.205 ton dengan produktivitas rata-rata sekitar 4 ton per hektar. Jadi harga sawit kalau dari data terakhir kita ya, yang saya bilang tadi ada rapat koordinasi penetapan harga itu 5 November. Nah, 5 November itu harga itu berkisar antara Rp2.168 rupiah 30 sen. Ini ada koma-koma ini ya. Iya. Sampai dengan Rp2.785.92 sen. Selain naiknya harga CPO, juga karena sebagian negara penghasil sawit seperti Malaysia belum juga bangkit usai lockdown. Selain untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng, CPO juga kini digunakan untuk bahan bakar terbarukan dan memicu kenaikan harganya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah kabar gembira dan bersejarah ditorehkan Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung setelah untuk pertama kalinya berhasil menjadi tempat satwa beruang madu melahirkan. Kelahiran bayi jantan satwa bernama latin Helarctos malayandus ini tercatat menambah koleksi satwa langka di Taman Lembah Hijau. Bayi beruang madu yang belum diberi nama ini merupakan kelahiran beruang madu untuk pertama kalinya di lokasi konservasi yang ada di Lampung. Menurut pihak pengelola Lembah Hijau, proses kelahiran bayi beruang madu dilakukan secara alami dari sang induk bernama Jambrong dan pejantan bernama Wiro.
Setelah melahirkan, kondisi kesehatan induk dan bayi beruang diketahui dalam keadaan sehat. Meski demikian, keduanya masih dalam proses pemantauan intensif oleh tim dokter kesehatan hewan dan pawang beruang madu di lokasi konservasi Lembah Hijau. Untuk kondisi kesehatan bayi beruang madu, alhamdulillah sehat. Ini terpantau dari perkembangan berat bayi sama warna bayi yang semula abu-abu sekarang sudah menjadi putih dan suaranya sudah mulai terdengar jelas. Sepasang beruang madu ini merupakan titipan dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu, Lampung. Keduanya dititipkan untuk dikembangbiakan dan diobservasi setelah habitat aslinya di hutan lindung mulai kekurangan bahan makanan. Beruang ini titipan daripada BKSDA Seksi Wilayah 3 Lampung kepada kami untuk dipelihara, dan kita campur, kita coba untuk kawinkan, dan alhamdulillah setelah mengalami proses perkawinan, bunting, dan pada hari Rabu kemarin telah lahir 1 ekor anak beruang madu. Beruang madu merupakan jenis beruang terkecil di dunia dan berkembang biak di wilayah Indonesia dan masuk satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Populasi beruang madu terus menurun akibat perburuan liar serta perusakan hutan sehingga kini terancam punah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.